Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama channel On Road Indonesia. Ya, sebelumnya kami berterima kasih kepada semua sahabat yang selalu mendukung channel ini untuk terus berkembang lebih baik ke depan, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna infrastruktur, moda transportasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Di sore hari ini saya berada di atas sebuah jembatan, namanya Jembatan Antilop yang berada di Kota Bekasi, ya. Bukan Jakarta Timur ya, karena meskipun ini berada di sekitar Jakarta Timur, tapi ini sudah masuk Kota Bekasi. Tampak di bawah ini adalah pekerjaan yang sedang berlangsung, yaitu pengurukan tanah atau sepertinya ada proses konstruksi awal ya, mungkin di sekitar sini. Nah, di atas kita ini adalah jalur LRT, kereta rapid transit yang light ya, yang dari arah Cawang menuju ke arah Bekasi. Sebelum kita melihat lebih detail, kita rehat sejenak. Kami juga berterima kasih kepada sahabat baru yang telah bergabung di channel ini. Kami apresiasi. Baik, kita berada di tengah jembatan di siang hari ini, dan di sebelah kanan kita lihat itu masih berlangsung proses konstruksi di sekitar pilar-pilar kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian yang di kiri juga sedang berlangsung finishing mungkin ya, di sekitar stasiun LRT Jati Bening Baru, di mana di daerah situ juga ada komplek hunian ya, berupa apartemen atau hunian modern dengan berbagai fasilitas yang tersambung dengan stasiun LRT. Lebih dekat kita lihat ke arah pengerjaan di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Tampak ada sebuah truk, kemudian ada tumpukan-tumpukan dari rangka-rangka besi, ada yang bulat, ada yang kotak di sana ya. Mungkin itu akan dipakai untuk di jalur terowongan ya. Mungkin kita tidak tahu, tapi dalam hal ini proses masih berlangsung ya. Kemudian atasnya ya, kita lihat lebih detail di sini nih. Atasnya atau kepala atau pier head ya di sini untuk dudukan dari nantinya beton girder kereta cepat Jakarta Bandung sama tingginya dengan si pagar ini. Ya, menurut beberapa informasi yang ada di teman sahabat kami ya. Juga kemarin ada salah satu sahabat kami yang bernama Mas Ari atau Cah Kabeh ya, juga sempat meliput daerah sini, dan dudukannya itu kurang lebih berada sama tinggi, atau bahkan yang bagian sini ke arah barat atau ke arah Jakarta itu di bawah dari pagar ya, pagar jembatan ini. Nah, kemungkinan jembatan ini akan dibongkar ya, kemudian akan diganti ya dengan jembatan lain. Nah, kita tidak mengetahui bagian nanti jembatannya akan dipindahkan di sebelah mana atau menggunakan jembatan yang mana ya. Nah, ini adalah jalur turun ya ke arah Jakarta atau ke arah barat ya. Semakin ke sana semakin kecil atau semakin rendah tiang pilar-pilarnya ya. Kemudian di bawah sini masih ada tanah-tanah ya. Nah, targetnya memang nanti di sekitar November tahun 2022. Tapi tentunya sebelum itu ini sudah jadi ya. Nah, kalau yang kanan ini tentunya kita masih menunggu ya, LRT Jabodebek itu masih menunggu dari uji coba yang akan dilakukan dari stasiun Bekasi yang ada di Bekasi Timur sampai ke arah Cawang. Nah, ini kalau kita akses dari samping tol Jatiwaringin ya, kita keluar lalu menyusuri pinggir kereta cepat Jakarta Bandung, ada area-area yang dipagari ya, dan itu memang kendaraan-kendaraan berat keluar masuk di sini. Dan ini kalau kita lihat dari atas jembatan tadi itu berada di sekitar kurang lebih agak ke arah Jakarta ya. Bagian sini ditutup dengan seng warna biru, jadi memang untuk keamanan dari proyek konstruksi agar lebih nyaman masyarakat juga berkendara ya.
Terus para pekerja juga tidak terganggu dengan lalu lalangnya kendaraan umum yang ada di sekitar sini. Ya, di bagian sini jalannya menanjak, kita akan telusuri lebih jauh. Areanya cukup panjang ya. Kalau kita lihat nih, walaupun sampai di sini tetap, nah di sini ada sebuah pintu yang untuk keluar masuk mungkin kendaraan ya. Atau sekarang udah ditutup ya. Pintu apa jalan itu yang ditutup. Nah, rumah-rumah yang berada di pinggir sini nantinya itu akan tepat berada di samping jalur atau rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya. Ini adalah ciri khas di jalan yang ada di sekitar Bekasi. Ya, kalau kita lihat ini ada kadang-kadang ini drainasenya tidak ada ya. Dan kalau misalnya hujan airnya nggak kemana-mana. Bahkan di sini langsung teras dari pertokoan. Nah, kita akan ke arah jembatan Antilop ya, tapi ini dari sisi dari arah Pondok Gede ya. Kalau dari Pondok Gede, kalau mau memotong atau cari jalan singkat menuju Kalimalang itu lewat jalur sini. Dan areanya sekarang ini malah jadi tempat perkumpulan dari orang-orang ingin bersantai, ada yang berjualan. Ya, karena di sore hari di sini juga makin lama makin ramai dan banyak pemandangan yang bisa dilihat oleh para pengguna jalan ya. Mungkin melihat konstruksi itu juga satu bagian dari wisata ya. Nah, seperti apa kalau kita lihat dari pinggir jalan tolnya sendiri, kita masuk dari tol Jati Bening di sini. Sekarang di pilar-pilarnya sini, oke, kita kasih Bapak ini, kayaknya Bapak ini adalah petugas dari salah satu petugas konstruksi ya, atau mungkin supervisornya. Nah, jalan masuk akses ke tol sekarang ini masih berada di pinggir pilar-pilar dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus proses apa namanya, masih ada urukan tanah ya, kemudian di sini ada saluran-saluran air ya. Kemudian ini masih ada kontainer yang masih ada di situ. Dan jalannya masih kurang rata, tapi nanti mungkin setelah proyek ini jadi tentunya jalannya bisa dibagusin. Dan di depan ini pilarnya itu terbagi dua ya, bukan menggunakan satu pilar yang besar, tapi dipecah dua karena ini memang jalan akses menuju masuk tol Pondok Gede Timur. Nah, proses di sini masih berlangsung, di mana alat-alat berat ada di kanan dan juga di bagian sini dipasang steger-steger ya. Tentunya dilengkapi pengaman ya, barrier-barrier agar para pengendara nyaman ya, kemudian tidak masuk ke dalam area konstruksi. Kita bayar tol terlebih dahulu, Rp4.000. Oke, di bagian sini tentunya masih menunggu girder launcher. Tapi sebelum girder launcher, tentunya untuk yang bagian tadi ya, yang di sekitar pintu tol itu harus tersambung. Kemudian yang antar pilar ini perlu nanti girder launcher yang sudah berada di sekitar arah Bekasi Barat ya, udah sekitar Revo menurut Bang Jack Samuel kemarin ya. Nah, nanti girder launchernya akan bergerak sedikit demi sedikit ya, membawa beton-beton girder atau beton-beton berupa jembatan panjang beratnya sampai 800 ton. Kemudian dilewatin di jalur yang sudah jadi ya, nantinya juga di sini. Ini susunannya lumayan rapi ya, kalau kita lihat. Satu tiang itu bawahnya, pondasinya itu dibuat dengan luas sekitar 72 meter persegi. Kalau dijadikan rumah itu rumah tipe luas tanahnya 72, mungkin tipenya tipe 36 ya kali ini. Nah, mudah-mudahan yang bagian Bekasi Barat ya bisa cepat selesai, kemudian girder betonnya itu tersambung ya sampai ke sini. Sekarang nih bulan Desember tahun 2021 ya, berarti tinggal kurang lebih 10 bulan ya, 8 sampai 10 bulan ya. Mudah-mudahan tercapai ya, kemudian tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat ya. Proses pemasangan girder ya itu 1 hari kurang lebih 1 atau 2 sih sebenarnya.
atau 2 box girder. Nah, box girdernya itu, girder betonnya itu dicetak di Cikarang. Karena di sana ada yang namanya precast yard, ya, tempat pencetakan jembatan beton yang dipakai untuk menyambungkan pilar-pilar ini. Ini terminologi yang dipakai dalam konstruksi sipil, tapi mungkin sudah mulai awam atau umum dipergunakan dan semakin banyak yang mengetahuinya. Tentunya menambah wawasan kita bersama ya. Nah, di sini SPBU atau rest area kilometer 6 yang berada di pinggir jalur ini. Ini tadi jembatannya, jembatan Antilop. Kita berada di atas sana, terus kita melakukan shoot ke arah timur atau di belakang kita, kemudian juga ke arah barat. Nah, yang menarik seperti apa sih sebenarnya yang di jalur turun ya, kita bisa lihat di sini. Semakin lama ini pilarnya semakin rendah ya. Rendah, cuman di sini agak meninggi ya. Berarti ini kita belum tahu nih, karena di sini rendah, sini agak sedikit meninggi. Mungkin akan ada di atasnya lagi ya, mungkin lebih tinggi. Kita ada penopang atau apa. Nah, di sini konstruksinya semakin masif ya, di bagian terowongan yang akan ke arah Halim ya, dapat kita lihat para pekerjanya lebih aktif. Kemudian juga ada semacam bangunan di sini ya. Mungkin nanti ini akan ditutup ya, seperti model jalur turun MRT yang ada di Senayan ya, Bundaran Senayan ke arah Singamangaraja. Nah, di bagian sini mungkin sudah di bawah nih, sudah masuk ke arah terowongan. Nah, tentunya tetap tidak mengabaikan faktor keselamatan, semuanya ditutup dan sesuai dengan standar, ada barrier beton ya. Kami mengucapkan terima kasih dan semangat untuk para pekerja yang selalu aktif ya dalam konstruksi. Salam sehat dan teruskan berkarya.